Yang nggak jadi Rasul tuh disuruh apa? Kan pesuruh Allah. Ya, Disuruh apa? salah satunya untuk Ya tentunya tidak akan jauh. Tidak akan jauh dari pikiran-pikiran Kanjeng Nabi sendiri. Kanjeng Nabi itu sejak kecil itu rajin mendamaikan orang bertengkar. Anak-anak yang sebaya yang berantem dia yang mendamaikan. Orang mau bercerai juga beliau yang mengislahkan. Ya. Nah, ketika umur 25 tahun itu telah disepakati oleh komunitas di Jazirah Arabia khususnya di Mekah bahwa Nabi Muhammad sebagai tokoh pemersatu ketika menghindarkan masyarakat Arab yang akan perang saudara gara-gara meletakkan Hajar Aswad, batu hitam di Ka'bah yang baru direnovasi itu. Dan dia dengan sukses gemilang menghindari perang saudara gara-gara berebut masang mengembalikan Hajar Aswad di tempatnya itu. Jadi dia dari sejak kecil sebagai tokoh pemersatu. Maka ketika dia diutus oleh Allah sebagai Rasul, sebagai disuruh apa? Dia tidak jauh dari pikirannya dong. Makanya muncullah visi dan misinya namanya kalimatut tauhid. Jadi dia ditugaskan untuk menegakkan kalimatut tauhid. Apa kalimat tauhid itu? Simbolnya la ilaha illallah, sebagai simbolnya. Slogannya itu adalah la ilaha illallah. Lalu bagaimana artinya? Kalimatun itu adalah kata, kalimat. Itu memang bahasa Indonesia juga kalimat, itu mengadopsi bahasa Arab, kalimatun, ya kan, lafzun, kalimatun, kalamun dan sebagainya. Lafaz juga diadopsi juga, lafal menjadi lafal ya. Nah, dan kalimat juga kalimat. Nah, tauhid siapa? Dari wahada yuwahidu tauhidan. Artinya wahid itu satu. Ya, kalau wahada yuwahidu tauhidan dia persatuan. Jadi kalimat tauhid namanya kata persatuan. Nah, untuk mempersatukan orang itu harus berdasarkan persamaan persepsi dulu. Apa persepsi yang disamakannya? Yaitu adalah bahwa kita ini, semua ini tidak ada majikan, tidak ada budak, tidak ada bujang, tidak ada jongos. Kita semuanya jongos semua. Kita ini pekerja semua. Majikan kita hanya satu, yaitu Allah. La ilaha, tidak ada majikan illallah kecuali Allah. Jadi kita semuanya bekerja untuk Allah dengan dasar, karena persatuan tidak mungkin terbangun apabila tidak terjadi persamaan, kesetaraan. Jadi kita setara, tidak ada majikan, tidak ada jongos, semuanya adalah jongosnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu maknanya la ilaha illallah. Jadi zaman jahiliyah, yang disebut jahiliyah karena orang Arab tidak percaya kepada Nabi itu bukan jahiliyah karena bodohnya, mereka berniaga kok, mereka bisa beternak, bisa berniaga, mereka bisa berkomunikasi, bisa ngitung duit kok ya. Jadi Nabi Muhammad ditolak oleh masyarakat Mekah sampai beliau hijrah ke Madinah. Itu persoalannya bukan karena Nabi Muhammad membawa agama baru. Suku Quraisy, orang Mekah itu adalah masyarakat yang sangat toleran terhadap agama apapun. Saya punya artefaknya, saya punya buktinya. Ka'bah itu, di sekitar Ka'bah itu ada 480 berhala dari berbagai macam agama. Sampai gambar Yesus juga ada di Ka'bah itu. Hanya saja bedanya ketika kota Mekah ditaklukkan, berhala-berhala dihancurkan. Ketika para sahabat masuk ke dalam Ka'bah, di situ ada gambar Nabi Isa diemban oleh Siti Maryam. Nah, oleh para sahabat gambar itu mau dihapus, oleh Nabi dilarang. Wahai sahabatku, gambar ini jangan dihapus, biarin aja. Gambar Nabi Isa lagi diemban sama
ibunya Siti Maryam itu. Jadi jangan dihapus, biarin aja. Nah itulah semacam itu. Jadi masyarakat Mekah sangat toleransi, sangat toleransi terhadap agama-agama apa saja, silakan. Tapi Tuhan mereka duit, yang penting duit, yang penting uang, silakan. Naruh Tuhanmu di Ka'bah, Tuhan apapun silakan. Jadi yang mereka khawatirkan itu adalah bukan masalah agama. Yang mereka khawatirkan sampai mereka mau membunuh Nabi itu adalah kepentingan sebetulnya. Kepentingan mereka. Makanya di Al-Quran dikatakan sawa'un alaihim a'andartahum am lam tundirhum la yu'minun. Kau buktikan atau tidak kau buktikan, tetap mereka tidak akan percaya. Ya karena kepentingan persoalannya. Apa kepentingannya? Kalau terjadi negara persatuan, mereka akan kehilangan jabatan. Mereka akan kehilangan pengaruh. Itu yang mereka khawatirkan persoalannya. Nah, tetapi makanya kita pahami bahwa orang Mekah tidak mau menerima Nabi Muhammad, malah sampai mau dibunuh berulang-ulang sampai terusir ke Madinah. Itu bukan karena melihat agama baru, bukan. Malah justru ketika di Mekah Nabi Muhammad itu sendiri diduga adalah membawa salah satu sekte agama Nasrani. Karena bagaimanapun istrinya Khadijah. Dan ketika wahyu itu datang, dikonsultasikannya kepada seorang pendeta. Ini kan sejarah, dibaca ulang. Diduga Nabi Muhammad itu membawa sekte baru dalam agama Nasrani. Karena ketika dapat wahyu, diajak oleh Siti Khadijah menemani pak mannya, siapa namanya? Waraqah bin Nawfal, itu pendeta Nasrani. Begitu. Nah, akhirnya setelah itu ketika membaca, kenapa tidak dijelaskan kenapa kepada Nasrani? Iya, jadi sehingga diduga membawa sekte yang baru, bukan membawa agama baru, bukan membuat sekte yang baru. Dan karena mereka khawatir akan kehilangan jabatannya, kepentingannya. Itu persoalannya. Sampai sekarang juga, kalau kita kepentingan berbeda, bukti apapun tetap tidak akan bisa diterima kok, karena masalah kepentingan. Jadi bukan jahiliyah karena bodohnya tidak paham, bukan, tapi kepentingan mereka terusik, kan begitu persoalannya. Nah, tetapi ketika kota Mekah ditaklukkan dan mereka dalam keadaan ketakutan, mereka sudah diikat, sudah duduk di depan Nabi Muhammad, mereka yakin pasti dipancung leher mereka. Kata Nabi, tahukah kau apa yang akan aku putuskan kepadamu, wahai orang-orang Mekah? Setelah Mekah ditaklukkan dan engkau sudah berhenti, sudah dirantai semuanya. Mereka takut dipancung satu persatu. Kata Nabi, saya akan mengatakan seperti Yusuf mengatakan kepada saudara-saudaranya. Sawfa aqulu lakum kama qala Yusuf li ikhwatihi. La tasriba 'alaikumul yawm antumut tulaqa. Tidak ada dendam bagi saya. Silakan kamu pulang, kamu merdeka. Bayangkan. Terjadi rekonsiliasi. Dan lalu hanya ada 2 tempat